Selamat sahabat Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Saya harap kita semua baik-baik saja. Judul berita mission kita pada sabat ini adalah Gadis atau Allah. Ketika Daniel berusia 11 tahun, seorang anak tetangga mengenalkannya pada tarian hip-hop di ibu kota Suriname, Paramaribo. Daniel pernah melihat dance itu di televisi tetapi tidak pernah dalam kehidupan nyata. Dia kagum pada flips, handstand, dan orang-orang yang melompat dengan satu tangan. Dia memperhatikan bahwa gadis-gadis suka menonton dance dan dia ingin gadis-gadis menontonnya. Dia belajar dance. Daniel suka dance, dan dia memenangkan pertunjukan bakat lokal dan bahkan perjalanan ke Belanda. Popularitasnya melonjak, dan gadis-gadis berkerumun di sekitarnya. Suatu hari Daniel sedang duduk di tempat tidurnya, berpikir, dan dia merasakan suara yang bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan hidupmu?" Terkejut, dia bertanya-tanya apakah suara itu mungkin Roh Kudus. Orang tuanya telah membawanya ke gereja saat masih kecil tetapi sudah tidak hadir selama bertahun-tahun. Daniel tidak menyukai gagasan bahwa Roh Kudus mungkin berbicara kepadanya. Dia menyukai ketenaran dan kesenangan dunia. "Ya Tuhan, jangan sekarang," kata Daniel. Dia memutuskan untuk menari sampai dia tua dan kemudian, ketika dia tidak bisa dance lagi, baru pergi ke gereja. Daniel mulai bermimpi buruk diserang oleh setan. Suatu malam dia bermimpi tentang kedatangan Kristus yang kedua. Dia melihat Kristus, mengenakan pakaian putih, di awan. Dunia terbakar api, dan orang-orang berlarian dan berteriak. Daniel terbangun dengan jantung berdebar-debar. Saya tersesat, saya tersesat, pikirnya. Saya harus kembali kepada Tuhan. Tapi dia tidak melakukannya. Beberapa tahun berlalu dan pada usia 19, dia pindah dengan kerabat non-Kristen saat dia belajar di perguruan tinggi. Suatu hari, dia melihat DVD berjudul, Kebenaran Tentang Hip Hop, di atas meja. DVD itu dari pelayanan Kristen, jadi dia terkejut melihatnya di rumah non-Kristen. Siapa yang membeli ini? Dia bertanya pada kerabatnya. Tidak ada yang tahu dari mana asal DVD itu. Daniel menyaksikannya dan heran mendengar bahwa hip hop berasal dari gangster dan dikaitkan dengan pembunuhan, kekerasan, dan obat-obatan terlarang. Dia bingung. Hip hop sepertinya terkait erat dengan hal-hal jahat, pikirnya. Saya tidak menyukai itu. Saya pikir itu hanya tentang menyanyi, bersenang-senang, dan memiliki banyak gadis. Dia bertanya kepada seorang teman dance apakah konten DVD itu benar. Itu tidak benar, kata teman itu. Ngomong-ngomong, siapa yang peduli? Daniel terus menari tetapi dia juga mulai pergi ke gereja dengan sepupunya yang Advent. Di tengah pertemuan penginjilan selama sebulan, dia berdiri ketika pengkhotbah meminta mereka yang ingin dibaptis untuk maju ke depan. Tapi seluruh tubuhnya gemetar. Dia merasakan dua suara berdebat di benaknya. Apakah kamu akan meninggalkan dance untuk ini? Satu suara berkata, apakah kamu akan meninggalkan uang, gadis, dan ketenaran? Pilih Yesus, kata suara lainnya. Dia satu-satunya jalan. Saat dia ragu-ragu apakah akan pergi ke depan, pengkhotbah mendesak mereka yang ragu-ragu untuk maju. Daniel memikirkan uang, ketenaran, dan gadis. Dan tetap duduk. Di rumah malam itu, dia berlutut dan berdoa, Tuhan, jika kamu ingin saya bertobat, tunjukkan saya tanda besok. Beri saya kekuatan untuk berjalan maju jika pengkhotbah mengajukan panggilan lagi. Malam berikutnya, pendeta membuat seruan lagi. Daniel berdiri, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Sekali lagi, dia merasakan dua suara yang berdebat. Tuhan, doanya, beri aku kekuatan untuk mengambil langkah pertama ke depan. Pada saat itu, dia merasakan dorongan lembut di punggungnya. Dia maju selangkah. Setelah itu, mudah untuk mengambil langkah kedua, dan segera dia berdiri di depan. Saat ini, Daniel berusia 29 tahun dan belajar untuk menjadi pendeta di Universitas Karibia Selatan. Dia juga menyebut dirinya penginjil Facebook, memposting video inspiratif dan memberikan pelajaran Alkitab di Facebook selama 6 tahun. Hasilnya, 24 orang telah dibaptis. Tuhan telah murah hati kepada saya, katanya. Jadi saya menjalankan misi dengan serius. God is gracious to me, and I take mission seriously.
Terima kasih atas persembahan sabat ke-13 Anda 3 tahun lalu untuk membangun gedung gereja yang pertama kali di Universitas Karibia Selatan, tempat Daniel belajar, di Trinidad dan Tobago. Terima kasih telah mengingat universitas dengan persembahan sabat ke-13 kuartal ini, yang akan membantu membuka Center of Influence, cara hidup yang lebih baik di kampus untuk melatih siswa menjadi misionaris.